Diduga keracunan MBG, ratusan siswa dan guru di Kabupaten Ketapang dilarikan ke rumah sakit. Kunjungi Kalimantan Barat, Menteri Kesehatan tinjau pembangunan rumah sakit untuk percepat layanan rujukan. Dampak cuaca ekstrim, harga cabai di Kota Banjarmasin tembus Rp90.000 per kilogram. Atraksi naga bersinar jelang Imlek di Pontianak tarik perhatian turis Malaysia. Halo, selamat pagi saudara, apa kabar? Anda menyaksikan Kompas Pagi hari ini 9 Februari 2026. Saudara, seperti biasa, menemani aktivitas pagi hari ini untuk Anda, selain 4 sorotan utama tadi, sejumlah informasi penting lainnya seputar Pulau Kalimantan juga telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Fiza Herwin, segera kita simak Kompas Pagi selengkapnya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita menuju ke sorotan yang pertama. Saudara, kasus dugaan keracunan makan bergizi gratis kembali terjadi di Kabupaten Ketapang, Kalimantan Barat. Sebanyak 340 orang terdiri dari pelajar SD, SMP, dan SMA serta guru dilarikan ke puskesmas dan rumah sakit. Peristiwa dugaan keracunan MBG ini terjadi di Kecamatan Marau pada Kamis 5 Februari 2026. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, Feria Kowari, para korban sudah ditangani dengan baik oleh pihak puskesmas. Sementara, 2 orang dilarikan ke Rumah Sakit Agus Idam Ketapang untuk mendapatkan perawatan intensif. Kami di Kecamatan Marau, yaitu di Puskesmas Marau, sedang menanganin terduga akibat konsumsi makanan sejumlah 340 yang terdiri dari SD 9, SMP 144, SMA 73, SMK 101, petugas MBG 6, guru 7. Dan saat ini kami merujuk 2 pasien yang tidak bisa kami tanganin saat ini ke Rumah Sakit Dr. Agus Jam. Kondisi saat ini tertanganin semua dan obat serta BMHP semua tersedia. Kita ke sorotan selanjutnya. Saudara, dari hasil evaluasi pemerintah Kota Banjarbaru, 80% dapur penyedia makan bergizi gratis ternyata belum mengantongi dokumen resmi. Pengelola diberikan batas waktu 1 bulan untuk melengkapi seluruh perizinan atau menghadapi sanksi pemberhentian operasional. Batas waktu 1 bulan kini menjadi peringatan keras bagi mitra dan Yayasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG di Kota Banjarbaru. Mereka diwajibkan segera mengurus surat pernyataan kesanggupan pengelolaan lingkungan atau SPPL serta membangun instalasi pengolahan air limbah atau IPAL secara mandiri. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset Daerah atau Bapperida Banjarbaru, Rahmah Kairita menegaskan bahwa arahan wali kota sangat jelas. Seluruh titik SPPG baik yang sudah aktif maupun yang baru berencana beroperasi wajib patuh pada regulasi daerah. Jika dalam 30 hari ketentuan tersebut tidak dipenuhi, Pemkot akan merekomendasikan kepada Badan Gizi Nasional untuk menutup sementara dapur terkait. Diberi batas waktu 1 bulan kepada seluruh SPPG yang ada di Kota Banjarbaru, baik yang sudah aktif maupun yang belum operasional, itu untuk melengkapi ketentuan terutama tentang limbahnya ini, pengolahan limbah atau IPAL-nya ini. Menanggapi deadline tersebut, Koordinator Wilayah SPPG Banjarbaru Citra Nurfitriani menyatakan siap mengawal pengumpulan syarat teknis. Ia juga mendukung langkah Pemkot sebagai dasar kuat untuk menindak mitra yayasan yang tidak memiliki komitmen terhadap pelestarian lingkungan sekitar. Harapannya sih mitra dan yayasan pemilik SPPG itu bisa berkomitmen karena kan sesuai kata Ibu tadi bakalan dikeluarkan surat rekomendasi pemberhentian sementara yang mana surat tersebut bisa jadi pegangan saya untuk mengusulkan ke pimpinan kalau memang SPPG tersebut tidak bisa mengikuti arahan yang ada di daerah. Pihak Korwil memastikan para kepala SPPG saat ini bersikap kooperatif. Langkah percepatan izin ini diharapkan dapat menjamin program pemenuhan gizi nasional di Banjarbaru tetap berjalan lancar tanpa menimbulkan konflik sosial maupun pencemaran lingkungan di kemudian hari.
Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Beralih ke informasi mengenai Menteri Kesehatan Republik Indonesia Budi Gunadi Sadikin meninjau progres pembangunan rumah sakit di Kalimantan Barat sebagai bagian dari program hasil cepat pemerintah. Kunjungan ini saudara menegaskan komitmen pemerataan layanan kesehatan rujukan di daerah. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemerintah saat ini menjalankan 3 program hasil cepat di bidang kesehatan, yakni cek kesehatan gratis, eliminasi tuberkulosis, dan pembangunan 66 rumah sakit umum daerah tipe C di kabupaten dan kota yang belum memilikinya. Salah satu rumah sakit yang ditinjau berada di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Menkes menilai progres pembangunan rumah sakit tersebut cepat dan sesuai target. Rumah sakit ini dirancang untuk menangani 4 penyakit utama penyebab kematian tertinggi di Indonesia, seperti stroke, jantung, kanker, dan gangguan ginjal, dilengkapi fasilitas unggulan seperti cath lab, bedah syaraf, layanan kemoterapi hingga cuci darah agar masyarakat setempat tidak lagi harus jauh-jauh dirujuk ke daerah lain. Pembangunan 66 RSUD di kabupaten kota yang belum memiliki RSUD tipe C. Salah satunya adalah di Kuburaya. Tahun lalu kita membangun 22, kita groundbreaking 22. Kalau tidak salah Kuburaya ini kalau tidak bulan Maret, bulan April. Dan saya lihat sekarang Januari belum sampai 1 tahun sudah jadi seperti ini. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap pemerataan pengembangan layanan kesehatan. Ke depan, Norsan berharap pemerintah pusat dapat kembali membangun rumah sakit di pedalaman seperti di Kabupaten Sintang. Sudah saya mau sampaikan ya. Jadi ini kan untuk daerah kota juga mengantisipasi daerah pantai, daerah pesisir pulau ya. Kayak Terentang, Batu Ampat, Tupak Gedai, Kubu, kan daerah laut semua itu. Nah, yang bisa berobat ke sini. Nah, satu lagi yang kita kurang nanti mungkin daerah hulu, peruluan, daerah pegunungan sana ya, daerah pedalaman. Diharapkan pembangunan RSUD secara merata ini dapat dimanfaatkan secara maksimal dan membantu masyarakat khususnya di daerah terpencil atau jauh dari layanan kesehatan kota. Sucia Lucinda, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Yang juga menjadi sorotan saudara, kantor imigrasi kelas 1 tempat pemeriksaan imigrasi Pontianak mendeportasi seorang warga negara asing asal India karena melanggar aturan keimigrasian. Kepala Subseksi Penindakan Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pontianak, Muhammad Iqbal Nasution bilang, WNA India berinisial SK berusia 34 tahun ini melanggar aturan tinggal sehingga dideportasi. Iqbal memastikan, imigrasi Pontianak terus berkomitmen memberantas WNA yang melanggar aturan serta mengimbau WNA mematuhi aturan. Pada hari ini, Kantor Imigrasi Kelas 1 TPI Pontianak telah melaksanakan tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi terhadap satu warga negara asing berkeluarga negaraan India, inisial SK, usia sekitar 43 tahun, yang bersangkutan terbukti melakukan pelanggaran ketentuan keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Pontianak. Tindakan deportasi ini dilakukan setelah melalui proses pemeriksaan keimigrasian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Kalimantan Selatan, saudara, dampak cuaca ekstrim dan banjir yang melanda sejumlah wilayah pemasok cabai mulai dirasakan warga kota Banjarmasin. Di Pasar Sentra Antasari, harga berbagai jenis cabai meroket tajam hingga menyentuh angka Rp90.000 per kilogram. Pasca intensitas hujan tinggi yang memicu banjir di sejumlah daerah penghasil, harga komoditas cabai di Pasar Sentra Antasari, Banjarmasin langsung bergejolak. Dalam 3 hari terakhir, harga cabai rawit melonjak dari Rp70.000 menjadi Rp90.000 per kilogram. Kenaikan paling signifikan terlihat pada cabai jenis tiung. Harga cabai ini merangkak naik hingga 2 kali lipat, yakni dari Rp40.000 menjadi Rp85.000 per kilogram. Pedagang mengaku kesulitan mendapatkan pasokan karena banyak lahan petani yang rusak akibat cuaca buruk. Kurang barangnya karena naik, jangannya androk kan murah. Ini tuh kurang lomboknya. Stok untuk kurang bulan. Kira-kira karena apa, Bu? Karena semalam hujan tuh, cuaca buruk. Meroketnya harga langsung direspon negatif oleh para konsumen. Mustafa Kamal, seorang warga, mengeluhkan harga yang kian tak terkendali.
Menurutnya, kenaikan ini sangat terasa bagi masyarakat kecil karena cabai sudah menjadi kebutuhan pokok sehari-hari. Hitungannya Pak menambahi pengeluaran belanja hari-hari. Baik pedagang maupun pembeli kini hanya bisa berharap agar fluktuasi harga ini tidak berlangsung lama. Mereka meminta pemerintah segera melakukan intervensi pasar karena khawatir akan terjadinya kenaikan yang lebih tinggi saat memasuki bulan Ramadan mendatang. Saida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. SK BBM belum terbit, 28 kapal di Samarinda masih belum bisa beroperasi. Informasi ini selengkapnya akan kami hadirkan usai jeda. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, 28 kapal angkutan barang dan penumpang di Dermaga Mahakam Ulu, Sungai Kunjang, Samarinda, Kalimantan Timur sudah 2 pekan belum beroperasi karena penyaluran BBM bersubsidi masih menunggu surat keputusan dari Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas atau BPH Migas. Deretan kapal kayu yang biasanya hilir mudik di Sungai Mahakam kini tanpa aktivitas bongkar muat. Kondisi ini terjadi sejak 24 Januari 2026 dan membuat distribusi logistik ke wilayah hulu pedalaman Kalimantan Timur tersendat. Kepala Bidang Pelayaran Dinas Perhubungan Kalimantan Timur, Ahmad Maslihudin menyebut, BBM untuk kapal rakyat sebenarnya tersedia, namun belum dapat disalurkan karena belum ada legalitas berupa SK dari BPH Migas. Dari 28 yang diusulkan menerima BBM bersubsidi, sebanyak 23 kapal dinyatakan operasional dan 5 lainnya kapal cadangan. Namun, yang administrasinya lengkap baru sekitar 13 hingga 14 kapal. Dishub Kaltim menegaskan, penerbitan SK sepenuhnya menjadi kewenangan BPH Migas di Jakarta. Pihak daerah saat ini masih melengkapi dokumen sambil menunggu keputusan. Saya rasa tidak akan melewati tanggal 15 Februari ya, karena BPH Migas tanggal 10 akan ke sini, kepala BPH Migas tanggal 10 akan ke sini. Mereka melihat langsung, karena kan saya bilang, Bapak silakan di Kaltim, Bapak lihat kondisi ini. Jadi mereka tanggal 10 ke sini nih. Sementara itu, Ketua Organisasi Angkutan Mahakam Ulu atau Orgamu, Husaini Anwar menyebut, terhentinya operasional kapal berdampak besar bagi masyarakat Kutai Barat dan Mahakam Ulu. Terhentinya aktivitas kapal, masyarakat yang mau mudik maupun milir ini sangat susah sekarang. Dengan terhentinya angkutan umum yang dari kapal. Nah, terus mereka juga menyampaikan harga kebutuhan pokok seperti sembako maupun harga barang bangunan itu sudah langka. Baik pun di Kabupaten Kutai Barat maupun di Kabupaten. Selama kapal tidak beroperasi, buruh dan anak buah kapal juga kehilangan penghasilan. Mereka berharap pemerintah segera menyelesaikan persoalan administrasi agar kapal kembali berlayar dan distribusi logistik ke wilayah hulu pedalaman kembali normal. Rijal Mustafa, Jasmine Jafar, Kompas TV Samarinda, Kalimantan Timur. Informasi selanjutnya, Saudara Polda Kalimantan Barat minta masyarakat saring berita yang beredar di media sosial untuk menghindari informasi hoaks. Selain verifikasi, warga juga disarankan tidak ikut menyebarkan informasi yang belum bisa dipastikan kebenarannya. Kepala Unit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Kalbar, AKP Anita Sitorus bilang, penguatan literasi digital dan etika jurnalistik di era saat ini menjadi penting. Terlebih bagi generasi muda yang lebih dekat dengan gawai atau telepon pintar, sehingga kerap terpengaruh dengan tren viral. Reserse Khusus Polda Kalbar terkait hoax ya, agar masyarakat lebih disiplin lagi melakukan verifikasi terkait berita atau informasi yang didapat oleh masyarakat, sehingga dimulai dari diri sendiri untuk melakukan pencegahan terhadap hoax.
Saudara, sejumlah pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan mendapatkan pelatihan pemberdayaan digitalisasi. Terfokus pada pelaku usaha perempuan, kegiatan ini bertujuan agar produk lokal Banjarbaru tidak hanya bertahan di pasar tradisional. Penguatan kapasitas pelaku usaha mikro terus digencarkan oleh pemerintah Kota Banjarbaru. Sebanyak 50 pelaku UMKM dibekali berbagai keterampilan baru, mulai dari pencatatan keuangan berbasis aplikasi, transaksi non-tunai, hingga strategi pemasaran melalui platform e-commerce. Digitalisasi kini bukan lagi kebutuhan dasar bagi para pelaku usaha untuk beradaptasi dengan perubahan pola konsumsi masyarakat. Kepala Dinas P3 APM P2KB Banjarbaru Erma Epiani Hartati bilang, perempuan harus menjadi motor penggerak ekonomi yang cerdas teknologi. Bahwa para pelaku usaha perempuan ini mereka tidak hanya melek terhadap teknologi, tetapi juga adaptif dan mampu membaca tren pasar sehingga produk lokal ini tidak kalah bersaing dengan produk-produk yang ada di luaran, baik dari segi kualitasnya maupun dari tampilan. Jadi packaging itu juga sangat penting. Manfaat pelatihan ini sangat dirasakan oleh para peserta, salah satunya Suliati, anggota kelompok wanita tani Galuh Mandiri dari Guntung Manggis. Selama ini, produk unggulan mereka seperti keripik bayam hanya dipasarkan secara tradisional dari mulut ke mulut dengan kemasan seadanya. Belum. Kami masih tradisional, ya dari mulut ke mulut aja. Dan kemasannya mungkin juga belum begitu menarik. Jadi kami selalu mengikuti pelatihan-pelatihan kayak gini kalau memang dimungkinkan supaya ada kemajuan dalam produk maupun dalam kemasan. Dengan adanya pelatihan ini, para pelaku usaha berharap dapat segera memperbaiki kualitas visual produk mereka serta menguasai teknik berjualan secara daring. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan omset penjualan sekaligus memastikan produk khas Banjarbaru tetap eksis di tengah persaingan global. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Kita ke informasi seputar persiapan ibadah haji, saudara. Sebanyak 109 petugas pendamping haji Kalimantan Timur tahun 2026 yang merupakan angkatan pertama di bawah naungan Kementerian Haji dan Umroh ikuti pelatihan persiapan ibadah haji 2026. Sambut ibadah haji tahun 2026, petugas pendamping haji atau petugas penyelenggara ibadah haji PPIH Kalimantan Timur ikuti pelatihan. Pelatihan dilakukan di embarkasi Haji Balikpapan. Pelatihan dilakukan selama 10 hari. Materi latihan mulai dari baris berbaris, praktek manasik, dan ibadah haji lainnya. Kanwil Kementerian Haji dan Umroh tekankan para petugas haji untuk berkomitmen melayani para jemaah haji, menjaga marwah Kaltim, dan meningkatkan pelayanan haji dibanding tahun sebelumnya. Dekat ini perpaduan ya, ada yang di lapangan, baris berbaris, dan juga praktik manasik, dan juga nanti ada materi. Pertama, tugasku adalah ibadahku, itu yang harus ditanamkan. Jadi tidak usah menuntut ibadah yang lain, tapi jalankan tugas sebaik mungkin, itu merupakan ibadah Bapak Ibu sekalian. Dan selanjutnya jaga marwah Kalimantan Timur yang terkenal baik, ya, jemaahnya penurut, ya kan. Yang selanjutnya, mari kita dukung Kementerian Haji dan Umroh ini agar pelaksanaan haji tahun ini lebih baik daripada tahun sebelumnya. Haji tahun ini kedepankan ramah perempuan, ramah lansia, dan penyandang disabilitas. Iskandar Amir Dahlan, Kompas TV, Balikpapan, Kalimantan Timur. Informasi lainnya, saudara, mendekati perayaan Tahun Baru Imlek 2026. Sejumlah toko pernak-pernik khas Tionghoa di Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan mulai didatangi warga. Meski pedagang mengaku adanya tren penurunan pembeli dibanding tahun-tahun sebelumnya, namun mereka tetap optimistis penjualan akan mengalami lonjakan jelang perayaan. Suasana meriah dengan dominasi warna merah mulai menghiasi sejumlah pertokoan di Kota Banjarmasin. Berbagai aksesoris seperti lampion, stiker dinding hingga hio atau dupa wangi mulai dijajakan untuk menyambut Tahun Baru Imlek. Jenis lampion dan dupa menjadi barang yang paling banyak dicari oleh warga yang akan merayakan. Seorang pembeli, Ling-Ling, mengaku rutin berbelanja di toko langganannya karena variasi barang yang lengkap dan harga yang masih tergolong terjangkau. Ya, harganya lumayan bersahabat dan dekat dari wihara gitu. Jadi barang-barangnya juga oke.
Namun kondisi berbeda dirasakan oleh para pelaku usaha. Nirmala, pemilik toko yang sudah berdiri selama puluhan tahun, mengungkapkan bahwa tren penjualan terus mengalami penyusutan setiap tahunnya. Diduga perubahan pola belanja masyarakat hingga kondisi ekonomi menjadi penyebab utama menurunnya jumlah pembeli. Dulu sepi juga, tapi kada sesepi sekarang. Sekarang sepi kan? Tahun demi tahun sepi. Dari ekonomi mungkin, dari pembangunan mungkin, banyak kan. Di sisa waktu menjelang perayaan, para pedagang hanya bisa berharap antusiasme masyarakat kembali meningkat. Mereka berharap momen perayaan Imlek tahun ini tetap membawa berkah dan keuntungan bagi para pedagang kecil di tengah tantangan pasar yang kian sepi. Saidah Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. 49 replika naga akan ramaikan Imlek dan Cap Gomeh tahun 2026 di Pontianak. Informasi ini selengkapnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, salah satu naga bersinar, naga Borneo Nusantara, siap menyemarakan perayaan Imlek dan Cap Gomeh tahun 2026 di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Tak hanya memikat warga lokal, atraksi ini juga menarik perhatian wisatawan mancanegara asal Malaysia. Atraksi naga bersinar Borneo Nusantara memikat perhatian warga saat melakukan latihan sesi ketiga di parkiran Ayani Mega Mall Pontianak. Dengan mengusung konsep merah putih Nusantara sebagai simbol persatuan dan keragaman budaya Nusantara, replika naga ini siap menyemarakan perayaan Imlek dan Cap Gomeh 2026. Tak hanya memikat warga lokal, atraksi naga bersinar ini juga menarik perhatian wisatawan mancanegara asal Malaysia. Mereka sengaja datang demi menyaksikan langsung atraksi naga bersinar bersama kerabatnya. Mereka tampak antusias mengabadikan atraksi naga dengan kamera handphone. Karena atraksi naga bersinar di Kalbar dinilai menarik dan unik, sekaligus memberikan pengalaman berbeda dalam menyambut perayaan Imlek. Lihat naga, bawa anak juga, sama ini ada tamu dari Kuching Malaysia, saudara. Jauh-jauh dari Kuching? Iya. Untuk nonton Cap Gomeh? Iya. Karena ada lihat ke info kalau misalnya ada naga latihan hari ini. Sebab Cap Gomeh di Indonesia, di Pontianak sini sangat famous. Jadi kita mesti mau ada peluang mesti datang sini tengok. Di Malaysia? Memang banyak bedanya. Sementara itu, Ketua Umum Naga Borneo Nusantara, Jan Fui bilang, naga yang dimainkan sebanyak 120 orang dengan panjang 52 meter dan berat kepala 13 kg ini sudah siap sekitar 70% dan akan terus dimaksimalkan sebelum hari pelaksanaan. Ya, fisik harus siap lah. Kayak lampu-lampu dites, lihat ada yang mati nggak, aman aja. Latihannya ini yang terakhir. Iya, udah tiga kali. Ramai, sangat memuaskan. Nah. Jam 7.30. Jan Fui juga bersyukur melihat antusiasme warga menyaksikan saat latihan. Jan Fui dan tim berharap Naga Merah Putih Nusantara dapat memberikan penampilan terbaik dan maksimal tanpa kendala pada Imlek dan Cap Gomeh 2026. Suci Alucinda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Saudara, sebanyak 49 replika naga dipastikan siap menyemarakan perayaan Imlek dan Cap Gomeh 2577 tahun 2026 di kota Pontianak, Kalimantan Barat. Saat ini replika naga terpanjang yang sudah mendaftar mencapai 118 meter. Panitia perayaan Imlek dan Cap Gomeh 2577 Kota Pontianak berkoordinasi dengan berbagai pihak soal tata tertib pelaksanaan parade pada saat perayaan nanti. Kesepakatan ini guna menjaga stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat selama perayaan. Terlebih kegiatan bertepatan dengan bulan suci Ramadan sehingga beberapa aturan dibuat sedikit berbeda untuk menghormati umat Islam yang menjalankan ibadah puasa. Event kali ini akan disemarakan 49 replika naga
yang terpanjang mencapai 118 meter milik Yayasan Mandiri. Panitia dan Forkopimda, terutama di Polresta, sudah sepakat acara Karnaval Naga ini dipersingkat sehingga naga-naga tidak bermain atraksi di panggung. Maka dari itu hanya satu panggung, yaitu panggung panitia di depan Haris. Seluruh pemain naga diharapkan mematuhi tata tertib yang telah disepakati, termasuk rencana pelaksanaan pesta kembang api terpusat yang sudah diperbolehkan oleh pemerintah. Jadi kami dari Polresta Pontianak tentunya bersinergi dengan rekan-rekan dari Kodim untuk sama-sama kita menjaga situasi Kamtibmas dengan lancar, dan tentunya kita berdoa juga semoga pelaksanaan kegiatan parade maupun rangkaian dari pelaksanaan Hari Raya Karnaval Naga bisa berjalan dengan aman dan lancar. Prosesi Naga Buka Mata akan digelar 1 Maret 2026 di Jalan Diponegoro dimulai pukul 6 pagi. Sedangkan pada 3 Maret, atraksi dan parade 49 naga bersinar di Jalan Gajah Mada Pontianak dijadwalkan dimulai usai ibadah sholat tarawih. Dion Setiawan, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Kita ke informasi seputar olahraga. Saudara, untuk pertama kalinya dalam sejarah, Indonesia melangkah ke final Piala Asia Futsal 2026. Menang dramatis 5-3 atas Jepang, timnas Garuda tantang sang juara bertahan Iran di partai puncak. Semifinal Piala Asia Futsal antara Indonesia kontra Jepang berlangsung sengit di Indonesia Arena. 12 menit laga berjalan, skuad Garuda Futsal membuka keunggulan lewat Samuel Eko dan membawa Indonesia memimpin 1-0 di paruh pertama. Babak kedua memasuki menit 23, Indonesia mampu menambah keunggulan melalui gol bunuh diri Takehiro Motoishi. Laga dengan intensitas tinggi terus berlanjut. Takehiro Motoishi membalas kesalahan di menit 31. Tendangan mendatarnya membuat Jepang menipiskan ketinggalan 1-2. Hanya selang 4 menit, tembakan kaki kiri Kazuya Shimizu membuat Samurai Biru menyamakan skor 2-2. Di menit 39, Garuda Futsal kembali memimpin 3-2. Firman Ardiansyah mampu memanfaatkan momentum serangan balik dengan sempurna. Namun Jepang tak mau menyerah. Menit 40, handsball Iqbal berbuah penalti. Eksekusi Shimizu membuat skor kembali sama kuat 3-3 dan pemenang harus ditentukan lewat waktu tambahan. Babak tambahan menginjak menit 45, Reza Gunawan membuat Garuda Futsal kembali unggul 4-3. Sudah saya katakan bahwa Reza Gunawan ini. 2 menit kemudian, Dewa Rizky menyempurnakan kemenangan Garuda Futsal 5 gol berbalas 3. Hasil ini membawa armada Hector Souto melangkah ke final untuk menantang sang juara bertahan Iran yang di laga lain mampu menaklukkan Irak 4-2. Duel final akan digelar 7 Februari. Sangat dingin dengan partai final. Anda tidak salah dengar, Indonesia asuhan Hector Souto mencetak lagi sejarah gemilang. Tinta emas yang dituliskan di sejarah futsal Indonesia oleh anak asuh Hector. Saudara, usai mengandaskan Jepang di semifinal, timnas futsal Indonesia sudah ditunggu Iran di final Piala Asia Futsal 2026. Sertu Sartono Tampu Bolon, orang tua salah satu penggawa timnas Garuda Samuel Eko, optimistis timnas akan meraih kemenangan. Tangis haru Sertu Sartono Tampu Bolon, orang tua Samuel Eko, salah satu penggawa timnas futsal Indonesia tak terbendung. Usai menyaksikan timnas Garuda mencetak sejarah dengan mengalahkan Jepang dan melangkah ke partai final Piala Asia Futsal 2026 melawan Iran. Sartono mengaku senang dan bangga serta optimistis Indonesia dapat merebut gelar juara. Meski di tengah tugas sebagai abdi negara, namun Sertu Sartono tetap menyaksikan dan memberikan doa untuk sang anak dalam setiap pertandingan. Menurut Sertu Sartono, anak pertamanya itu selalu memberikan kabar dan memohon doa keluarga saat hendak bertanding. Pada laga final, dirinya memastikan akan menonton bareng bersama keluarga dan memohon doa dari masyarakat Indonesia agar timnas futsal bisa meraih gelar juara. Saya orang tua
merasa bangga dan bersyukur. Selalu tetap berdoa, siang malam berdoa, meminta kepada Tuhan biar timnas diberi kesehatan, kekompakan main dalam tim. Mohon dukungan doa untuk menghadapi Iran di final nanti jam 7 malam. Semoga sejarah ini akan muncul di bawah Hector Suto. Indonesia punya sejarah baru jadi juara Asia. Saudara, tetap bersama kami di Kompas Pagi. Usai jeda, kami akan kembali dengan informasi buntut tindakan agresif kepada wasit. Ketua Badan Tim Nasional Indonesia Sumarji disanksi FIFA. Sesaat lagi. Terima kasih Anda masih setia bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, dari semifinal kompetisi sepak bola Liga 4 Piala Gubernur Kalimantan Barat 2026, PS Kuburaya berhasil melaju ke babak final kompetisi tersebut. Kepastian itu diperoleh usai menaklukkan Persita Sintang di babak semifinal dengan skor tipis 2-1. Laga seru tersaji kala PS Kuburaya bertemu dengan Persista Sintang di semifinal Liga 4 Piala Gubernur Kalbar 2026 di Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak pada Kamis sore. Menggunakan jersey biru, Persista Sintang lebih dulu mendominasi sejak awal pertandingan. Namun hingga akhir babak pertama belum ada satu gol pun yang tercipta. Gol perdana baru tercipta di awal babak kedua akibat blunder fatal penjaga gawang PS Kuburaya dalam mengantisipasi sepak pojok. Skor 1-0 untuk Persista. Tak tinggal diam, PS Kuburaya yang memakai jersey oranye berhasil menyamakan kedudukan 1-1. Saat pertandingan sepertinya akan dilanjutkan ke babak adu penalti, PS Kuburaya berhasil mencuri gol lewat sundulan jelang akhir laga, skor 2-1 untuk keunggulan PS Kuburaya. Atas izin Allah kita hari ini diberi ketertinggalan dan bisa membalikan keadaan. Itu suatu semangat yang luar biasa dari teman-teman PS Kuburaya. Ini ada strategi khusus untuk menghadapi Persiwa? Dimana kan Persiwa sendiri kan banyak teman-temannya sendiri itu main di situ tuh. Paling kita evaluasi hari ini bagaimana kita kurang pegang bola, kurang tenang, kurang menguasai bola untuk menghadapi partai final. Saya rasa kita harus memapangkan hal-hal yang mungkin membuat kita kurang baik hari ini. Hasil ini membuat PS Kuburaya memastikan diri melaju ke partai final bertemu Persiwah Mempawah. Sementara Persista Sintang akan bertemu Persibeng Bengkayang untuk berebut juara ketiga. Semua pemain sudah berusaha, pelatih sudah memberikan strategi yang terbaik. Tapi inilah sepak bola, ada kalah ada menang, semuanya bisa terjadi dalam hitungan detik. Partai final akan digelar di Stadion Sultan Syarif Abdurrahman Pontianak pada Minggu 8 Februari. Sementara perebutan tempat ketiga digelar pada hari Sabtu 7 Februari. Dion Setiawan, Lukman Hakim, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Informasi lainnya, Saudara Ketua Badan Tim Nasional Sumarji mendapatkan hukuman serius dari FIFA usai dianggap melakukan tindakan agresif terhadap wasit asal Tiongkok Manning. Hukuman 20 laga dan denda ratusan juta diakui Sumarji cukup mengecewakan. Ketua Badan Tim Nasional PSSI Sumarji harus menelan pil pahit usai dijatuhi hukuman oleh Komite Disiplin FIFA. Sumarji mendapat hukuman usai dianggap menyerang wasit usai laga Timnas Indonesia versus Irak di kualifikasi Piala Dunia 2026 11 Oktober 2025 silam. Komite Disiplin FIFA menilai Sumarji melakukan tindakan agresif kepada wasit Tiongkok Manning yang diduga hingga terjatuh saat memberikan kartu merah kepada Sain Patinama. Tak hanya larangan 20 laga, Sumarji juga dikenakan denda 15.000 Swiss franc atau setara 324 juta rupiah yang harus dibayar dalam waktu 30 hari setelah keputusan Komdis FIFA diumumkan. Saat ditemui di Jakarta, selain mengungkapkan kronologi di lapangan, Sumarji mengaku cukup kecewa atas keputusan ini. Namun pria 53 tahun tetap legowo dengan menjalani hukumannya.
sangat. Kalau kecewa, saya sangat kecewa karena menurut saya ini sangat berlebihan, tidak sebanding dengan apa yang saya lakukan gitu. Ya, tapi ya itulah FIFA, itulah sepak bola. Memang fair play itu juga memang sangat dibutuhkan dan itu juga merupakan kesalahan saya. Kenapa saya harus demikian? Harusnya saya tidak, tetapi kembali lagi bahwa itu bentuk rasa ingin melindungi pemain saya dan saya memang melihat waktu itu mungkin juga masyarakat melihat bagaimana wasit memperlakukan timnas kita gitu. Selain Sumarji, dua penggawa timnas Indonesia, Sain Patinama dan Tom Hay, sudah lebih dulu mendapatkan sanksi dari FIFA. Keduanya masing-masing mendapat sanksi larangan bermain 4 pertandingan dan denda 103 juta rupiah. Rininta Niken, Yogi Syahrevi, Kompas TV, Jakarta. Saudara, usai jeda Kompas Pagi masih akan kembali. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Pagi. Saudara, jika Anda tidak sempat menyaksikan informasi utama Kompas Pagi kali ini, berikut kami hadirkan kembali untuk Anda. Peristiwa dugaan keracunan MBG ini terjadi di Kecamatan Marau pada Kamis 5 Februari 2026. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ketapang, Feria Kowari, para korban sudah ditangani dengan baik oleh pihak puskesmas. Sementara, 2 orang dilarikan ke Rumah Sakit Agus Sidam Ketapang untuk mendapatkan perawatan intensif. Kami di Kecamatan Marau, yaitu di Puskesmas Marau, sedang menanganin terduga akibat konsumsi makanan sejumlah 340 yang terdiri dari SD 9, SMP 144, SMA 73, SMK 101, petugas MBG 6, guru 7. Dan saat ini kami merujuk 2 pasien yang tidak bisa kami tanganin saat ini ke Rumah Sakit Dr. Agus Jam. Kondisi saat ini tertanganin semua dan obat serta BMHP semua tersedia. Menteri Kesehatan RI Budi Gunadi Sadikin menegaskan pemerintah saat ini menjalankan 3 program hasil cepat di bidang kesehatan, yakni cek kesehatan gratis, eliminasi tuberkulosis, dan pembangunan 66 rumah sakit umum daerah tipe C di kabupaten dan kota yang belum memilikinya. Salah satu rumah sakit yang ditinjau berada di Kabupaten Kuburaya, Kalimantan Barat. Menkes menilai progres pembangunan rumah sakit tersebut cepat dan sesuai target. Rumah sakit ini dirancang untuk menangani 4 penyakit utama penyebab kematian tertinggi di Indonesia, seperti stroke, jantung, kanker, dan gangguan ginjal, dilengkapi fasilitas unggulan seperti cath lab, bedah syaraf, layanan kemoterapi hingga cuci darah agar masyarakat setempat tidak lagi harus jauh-jauh dirujuk ke daerah lain. Pembangunan 66 RSUD di kabupaten kota yang belum memiliki RSUD tipe C. Salah satunya adalah di Kuburaya. Tahun lalu kita membangun 22, kita groundbreaking 22. Kalau tidak salah Kuburaya ini kalau tidak bulan Maret, bulan April. Dan saya lihat sekarang Januari belum sampai 1 tahun sudah jadi seperti itu. Sementara itu, Gubernur Kalimantan Barat Ria Norsan mengapresiasi perhatian pemerintah pusat terhadap pemerataan pengembangan layanan kesehatan. Ke depan, Norsan berharap pemerintah pusat dapat kembali membangun rumah sakit di pedalaman seperti di Kabupaten Sintang. Sudah saya mau sampaikan ya. Jadi ini kan untuk daerah kota juga mengantisipasi daerah pantai, daerah pesisir pulau ya. Kayak Terentang, Batu Ampat, Tupak Gendai, Kubu, kan daerah laut semua itu. Nah, yang bisa berobat ke sini. Nah, satu lagi yang kita kurang nanti mungkin daerah hulu, peruluan, daerah pegunungan sana ya, daerah pedalaman. Diharapkan pembangunan RSUD secara merata ini dapat dimanfaatkan secara maksimal dan membantu masyarakat khususnya di daerah terpencil atau jauh dari layanan kesehatan kota. Sucia Lucinda, Kompas TV, Kuburaya, Kalimantan Barat. Pasca intensitas hujan tinggi yang memicu banjir di sejumlah daerah penghasil, harga komoditas cabai di Pasar Sentra Antasari, Banjarmasin langsung bergejolak.
Dalam 3 hari terakhir, harga cabai rawit melonjak dari Rp70.000 menjadi Rp90.000 per kilogram. Kenaikan paling signifikan terlihat pada cabai jenis tiung. Harga cabai ini merangkak naik hingga 2 kali lipat, yakni dari Rp40.000 menjadi Rp85.000 per kilogram. Pedagang mengaku kesulitan mendapatkan pasokan karena banyak lahan petani yang rusak akibat cuaca buruk. Kurang barangnya, karena naik. Jangannya androk kan murah. Ini tuh kurang lomboknya. Stokan tuh kurang Bu. Kira-kira karena apa Bu? Karena malang hujan tuh, cuaca buruk. Cuaca buruk. Meroketnya harga langsung direspon negatif oleh para konsumen. Mustafa Kamal, seorang warga, mengeluhkan harga yang kian tak terkendali. Menurutnya, kenaikan ini sangat terasa bagi masyarakat kecil karena cabai sudah menjadi kebutuhan pokok sehari-hari. Hitungannya Pak menambahi pengeluaran belanja hari-hari. Baik pedagang maupun pembeli kini hanya bisa berharap agar fluktuasi harga ini tidak berlangsung lama. Mereka meminta pemerintah segera melakukan intervensi pasar karena khawatir akan terjadinya kenaikan yang lebih tinggi saat memasuki bulan Ramadan mendatang. Saida Aisyah, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Atraksi naga bersinar Borneo Nusantara memikat perhatian warga saat melakukan latihan sesi ketiga di parkiran Ayani Mega Mall Pontianak. Dengan mengusung konsep Merah Putih Nusantara sebagai simbol persatuan dan keragaman budaya Nusantara, replika naga ini siap menyemarakan perayaan Imlek dan Cap Gomeh 2026. Tak hanya memikat warga lokal, atraksi naga bersinar ini juga menarik perhatian wisatawan mancanegara asal Malaysia. Mereka sengaja datang demi menyaksikan langsung atraksi naga bersinar bersama kerabatnya. Mereka tampak antusias mengabadikan atraksi naga dengan kamera handphone. Karena atraksi naga bersinar di Kalbar dinilai menarik dan unik, sekaligus memberikan pengalaman berbeda dalam menyambut perayaan Imlek. Lihat naga, bawa anak juga, sama ini ada tamu dari Kuching Malaysia, saudara. Jauh dari Kuching. Iya. Untuk nonton Cap Gomeh. Iya. Karena ada lihat ke info kalau misalnya ada naga latihan hari ini. Sebab Cap Gomeh di Indonesia, di Pontianak sini sangat famous. Jadi kita mesti mau ada peluang mesti datang sini tengok. Memang banyak beda dia. Sementara itu, Ketua Umum Naga Borneo Nusantara, Jan Fui bilang, naga yang dimainkan sebanyak 120 orang dengan panjang 52 meter dan berat kepala 13 kg ini sudah siap sekitar 70% dan akan terus dimaksimalkan sebelum hari pelaksanaan. Ya fisik harus siap lah. Kayak lampu-lampu dites, lihat ada yang mati nggak, aman aja. Latihannya ini yang terakhir. Iya, udah tiga kali. Ramai, sangat memuaskan. Jam 7.30. Jan Fui juga bersyukur melihat antusiasme warga menyaksikan saat latihan. Jan Fui dan tim berharap Naga Merah Putih Nusantara dapat memberikan penampilan terbaik dan maksimal tanpa kendala pada Imlek dan Cap Gomeh 2026. Sucia Lucinda, Kompas TV, Pontianak, Kalimantan Barat. Dan saudara, informasi menarik tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam Kompas pagi hari ini. Saya Evita Herwin, mewakili kru yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih atas perhatian Anda, tetap terus saksikan Kompas Pagi hanya di Kompas TV. Independen, terpercaya. Kompas TV, independen, terpercaya.